Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, MDSC SP Pro Subspesialis PKI Kaki Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi tiruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Sebelum merancang gigi tiruan sebagian lepasan, tahap penting yang harus dilakukan adalah survei model. Proses ini bertujuan untuk menganalisis model rahang pasien, sehingga jalur pasang, area retentif, dan desain rangka dapat ditentukan secara tepat. Untuk melakukan survei model, digunakan sebuah alat yang disebut surveyor. Dengan surveyor, kita dapat menentukan arah pasang, mengevaluasi undercut, menilai lingkaran terbesar, menetapkan desain basis, hingga menentukan posisi cangkolan yang tepat. Sebelum memulai proses survei model, mari kita kenali terlebih dahulu bagian-bagian utama dari alat surveyor. Yang pertama, lengan vertikal. Bagian ini berfungsi dalam menyanggah seluruh komponen surveyor dan menjaga agar pergerakan lengan survei tetap tegak lurus dan stabil. Yang kedua, lengan horizontal. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara lengan vertikal dan lengan survei. Melalui lengan horizontal, posisi lengan survei dapat digeser maju mundur sehingga instrumen yang dipasang bisa menjangkau seluruh permukaan model dari berbagai arah. Yang ketiga, lengan survei. Pada bagian ini dapat dipasangkan berbagai instrumen seperti analyzing rod, undercut gauge, atau marker. Lengan ini dapat digerakkan naik turun sehingga instrumen bisa tepat menyentuh pada permukaan gigi atau model yang kita evaluasi. Yang keempat, mandril. Di ujung lengan survei terdapat mandril yang berfungsi sebagai penjepit untuk menahan instrumen. Dengan mandril ini, kita dapat mengganti instrumen seperti analyzing rod atau marker sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah meja basis. Bagian ini adalah tempat model kerja diletakkan. Meja basis bisa diputar, digeser, dan dimiringkan sesuai kebutuhan untuk mencari arah insersi yang ideal. Berikut adalah langkah prosedur survei model. Langkah pertama, pastikan meja basis berada pada posisi zero tilting, yaitu sejajar dengan lantai. Selanjutnya, model kerja diletakkan pada meja basis. Jika model terasa longgar, tahan bagian depan model, lalu putar pengunci di bagian belakang hingga model stabil. Setelah itu, pastikan meja basis terkunci pada surveyor. Hal ini penting agar posisi model tetap stabil dan tidak berubah selama proses survei dilakukan. Menentukan arah pasang. Langkah berikutnya adalah dengan menentukan arah pasang. Arah pasang adalah
arah masuk dan keluarnya gigi tiruan ke dalam mulut pasien. Penentuan arah ini dilakukan dengan mengevaluasi guiding plane dan mendeteksi adanya undercut. Guiding plane adalah permukaan proksimal gigi penyangga yang seharusnya sejajar dengan analyzing rod. Jika rod dapat menempel rata sepanjang permukaan gigi, berarti guiding plane terbentuk dengan baik dan arah pasang sudah mendukung. Sebaliknya, apabila terlihat celah di bawah lingkaran terbesar gigi, itu menandakan adanya undercut. Undercut merupakan lekukan yang bisa menjadi hambatan karena dapat menyulitkan arah pasang dan mengurangi adaptasi basis protesa. Untuk mengatasinya, meja basis dapat dimiringkan atau dilakukan tilting. Arah tilting bisa ke anterior, posterior, atau lateral yang disesuaikan dengan lokasi undercut. Tilting anterior dilakukan dengan memiringkan model ke depan. Arah tilt ini umumnya digunakan pada kasus gigi tiruan free end atau Kennedy kelas 1. Dengan tilting anterior, arah pasang diarahkan dari posterior ke anterior sehingga undercut di distal gigi penyangga dapat dihilangkan. Tilting posterior dilakukan dengan memiringkan model ke belakang. Biasanya digunakan pada kasus dengan perluasan edentulus ke arah anterior seperti pada Kennedy kelas 4. Dengan tilting posterior, arah pasang diarahkan dari anterior ke posterior untuk mengatasi undercut di bagian mesial gigi penyangga. Tilting lateral biasanya digunakan apabila salah satu gigi penyangga berada di luar lengkung rahang. Pada tilting lateral kanan, model dimiringkan ke kanan sehingga arah pasang gigi tiruan harus dari kiri ke kanan. Sebaliknya, pada tilting lateral kiri, model dimiringkan ke kiri sehingga arah pasang gigi tiruan harus dari kanan ke kiri. Pada contoh kasus ini, dipilih tilting anterior karena undercut yang perlu dikoreksi berada di distal premolar. Setelah dilakukan tilting, analyzing rod ditempatkan kembali dan kini rod dapat menempel lebih rata pada permukaan gigi yang menandakan arah pasang sudah lebih ideal. Menentukan lingkaran terbesar. Setelah arah pasang ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan lingkaran terbesar gigi penyangga. Lingkaran terbesar adalah garis imajiner yang membagi gigi menjadi dua bagian, yaitu daerah yang di atas dan daerah yang di bawah garis. Tempatkan marker atau gouge pada permukaan gigi penyangga, lalu gerakkan perlahan ke arah bukal dan ke arah lingual sambil mempertahankan kontak. Titik terluar di mana gouge masih menempel rata pada permukaan gigi, itulah yang disebut lingkaran terbesar. Daerah di bawah lingkaran terbesar disebut zona retentif, sedangkan daerah yang di atas lingkaran terbesar disebut zona non-retentif. Apabila posisi lingkaran terbesar terbentuk pada posisi yang ideal, maka area retentif dianggap positif. Artinya, tersedia zona retentif yang seimbang dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, bila lingkaran terbesar berada terlalu tinggi atau terlalu rendah, area retentif menjadi negatif karena zona retentif terlalu kecil atau justru terlalu berlebih.
Dalam kondisi ini, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap arah pasang yang sudah dipilih atau bahkan penyesuaian pada gigi penyangga. Apabila interference sudah dihilangkan, guiding plane didapatkan dan lingkaran terbesar berada pada posisi yang ideal, maka hasilnya dapat dikatakan estetis positif. Kondisi ini mendukung fungsi gigi tiruan sekaligus menjaga penampilan pasien. Pembuatan tripoding. Setelah arah pasang ditentukan, posisi model harus dipertahankan agar dapat diulang dengan tepat pada kesempatan berikutnya. Untuk itu, perlu dilakukan pembuatan tripoding. Tripoding dilakukan dengan memberikan 3 tanda kecil pada permukaan basis model, biasanya pada sisi kanan, kemudian pada sisi kiri, dan pada bagian anterior. Tanda ini berfungsi sebagai titik orientasi. Dengan adanya tripoding, posisi tilt yang sudah ditentukan dapat dikembalikan secara konsisten. Hal ini memastikan arah pasang tetap stabil, sehingga analisis dan perencanaan desain gigi tiruan menjadi lebih akurat. Menentukan pre-prosthetic treatment. Setelah dilakukan survei, seringkali kita menemukan kondisi yang kurang ideal pada model. Kondisi ini menjadi dasar untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pre-prosthetic treatment. Pre-prosthetic treatment adalah rangkaian prosedur yang bertujuan mempersiapkan mulut pasien agar dapat menerima gigi tiruan dengan optimal. Tindakan ini bisa sederhana maupun lebih kompleks, tergantung masalah yang ditemukan pada mulut pasien. Contoh pertama, bila guiding plane tidak terbentuk dengan baik karena adanya undercut yang terlalu dalam, maka dapat dilakukan pengasahan selektif pada permukaan proksimal. Tujuannya adalah meratakan bidang gigi agar analyzing rod bisa menempel sejajar, mendukung arah pasang yang telah ditentukan. Contoh kedua, bila terdapat karies atau permukaan yang tidak teratur, maka perlu dilakukan restorasi. Restorasi ini tidak hanya memperbaiki bentuk gigi, tetapi juga membentuk guiding plane yang sesuai, sekaligus mendukung arah pasang gigi tiruan. Blocking out. Selain tindakan langsung pada gigi pasien, kadang masih ditemukan undercut yang mengganggu di model kerja. Untuk itu, dilakukan blocking out, di mana blocking out ini dilakukan dengan menutupi area undercut dengan bahan seperti wax atau gipsum. Wax diaplikasikan tipis pada area undercut. Penting untuk mengaplikasikan wax hanya pada bagian yang mengganggu, agar arah pasang tetap sesuai dengan hasil survei. Wax yang berlebih kemudian diratakan menggunakan wax trimmer sehingga permukaan menyerupai guiding plane yang ideal. Menentukan desain basis. Basis adalah bagian dari gigi tiruan yang menutupi area edentulus. Fungsi utamanya adalah menyebarkan beban kunyah ke jaringan mukosa dan tulang alveolar, sehingga tidak hanya dibebankan pada gigi penyangga. Prinsip penting dalam desain basis adalah semakin luas perluasan basis, maka semakin stabil gigi tiruan dan distribusi beban kunyah menjadi lebih merata. Pada kasus free end bilateral mandibula, basis idealnya diperluas sampai ke belakang hingga menutupi retromolar pad. Namun, pada permukaan distal gigi penyangga sering terdapat undercut. Bila arah pasang tegak lurus dengan posisi zero tilting,
basis gigi tiruan dapat tersangkut pada undercut distal premolar. Dalam kondisi tersebut, perluasan basis menjadi terbatas karena sebagian kontur akrilik harus dikurangi agar tidak masuk terlalu dalam ke area undercut. Akibatnya, kontak basis dengan jaringan edentulus tidak lagi menyeluruh, sehingga distribusi beban kunyah berkurang dan gigi penyangga menanggung tekanan yang lebih besar. Dengan dilakukan tilting anterior, undercut yang sebelumnya dalam akan berkurang atau bahkan hilang. Arah pasang menjadi lebih lurus dan bebas hambatan. Dengan demikian, perluasan basis dapat dicapai secara maksimal hingga menutupi retromolar pad. Hasilnya, area tumpuan menjadi lebih luas, gigi tiruan menjadi lebih stabil, dan beban kunyah tersebar secara merata antara gigi penyangga dan jaringan pendukung. Menentukan desain cangkolan. Panduan utama dalam menentukan desain cangkolan adalah lingkaran terbesar yang telah ditentukan sebelumnya. Lengan retentif ditempatkan di bawah lingkaran terbesar, yaitu pada zona retentif. Posisi ini memungkinkan cangkolan masuk ke area retentif sehingga gigi tiruan dapat memiliki retensi yang baik saat dipasangkan. Sementara itu, lengan reciprocating ditempatkan di atas lingkaran terbesar yaitu pada zona non-retentif. Letaknya berlawanan dengan lengan retentif dan berfungsi menyeimbangkan gaya agar gigi penyangga tetap stabil. Dengan penempatan yang tepat antara lengan retentif dan lengan reciprocating, desain cangkolan dapat memberikan retensi, stabilitas, dan kenyamanan yang optimal pada gigi tiruan. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.